Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Diana. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan penggunaan Slido di PowerPoint. Oke, baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mohon izin mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang baik, masuk ke PowerPoint ya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan installing Slido di PowerPoint, Slido akan tersemat di dashboard. Nah, ini seperti ini. Klik bagian Slidonya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di PowerPoint, kenapa di PowerPoint? Misalnya Bapak Ibu mau melakukan presentasi materi ajarnya menggunakan PowerPoint ya, biasanya yang pertama adalah judul ya, seperti ini, kemudian dirubah desain backgroundnya, itu terserah, bebas saja sesuai dengan selera Bapak Ibu semua ya. Materi ajarnya juga disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, saya hanya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana penggunaan fitur-fitur Slido di PowerPoint. Misalnya di sini ya, di sini judulnya saya kasih desain dulu deh. Nah, misalnya ini. Kemudian saya kasih judul di sini mengenal virus COVID-19 ya, misalnya seperti itu. Nah, ini biasa ditulis siapa pematerinya ya, misalnya gitu. Nah, oke. Untuk yang di awal, untuk pertemuan awal dengan peserta baru, biasa saya melakukan perkenalan. Nah, perkenalan juga bisa dilakukan melalui Slido ya. Misal di sini saya mau melakukan perkenalan gitu ya. Di sini kita mulai Slidonya, kita buka Slidonya. Di sini muncul pertama, biasanya bentuknya seperti ini, create session. Tapi bila Bapak Ibu mendapatkan di sini ditanyakan login atau sign out, jadi silahkan di sign out dulu. Itu artinya Bapak Ibu belum melakukan pendaftaran Slido di web Slido. Ya, karena saya sudah melakukan ini, biasanya cukup login, dan kebetulan saya sedang menggunakan ini berkali-kali, jadi munculnya seperti ini ya. Tinggal create session saja, create session gitu. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan adalah multiple choice ya. Multiple choice itu adalah pilihan berganda. Nah, di sini bisa dilihat fitur-fitur Slido-nya adalah multiple choice, open text, workload, rating, ranking, quiz. Kemudian ada Q&A atau tanya jawab ya. Nah, yang menjadi keterbatasan kalau kita menggunakan aplikasi ini secara free, itu penggunaan fitur-fitur yang di sini ya, yang sampai di quiz ini terbatas ya. Maksimal yang saya sudah pernah gunakan di PowerPoint bisa sampai 7 atau 8 slide, masih memungkinkan dengan berbagai beragam fitur yang saya gunakan. Oke, ini perkenalan fiturnya ya. Nah, jadi manfaatkan saja ini sebagai interaksi ya, untuk interaksi dengan peserta didik kita. Nah, di sini di tanda ini kalau kita klik di sini ada download result. Ini maksudnya apa? Jawaban-jawaban yang akan terekam pada saat kita selesai presentasi, itu kan ada jawaban-jawaban dari peserta. Itu bisa di-download. Jadi bisa membantu Bapak Ibu untuk mengevaluasi jawaban dari peserta ya. Seperti itu. Kemudian di-reset, misalnya mau dirubah gitu ya, reset session yang ini ya, di-reset. Kemudian ada duplikat, artinya digandakan, atau di switch. Di switch itu artinya kita mau menggunakan yang mana, karena sebelumnya sudah buat gitu ya, di switch jadinya diganti gitu ya. Oke, kalau sudah pernah membuat
Slido sebelumnya, bisa switch session. Tapi kalau tidak, ya kita kan baru nih misalnya ya, masih dalam bentuk seperti ini. Sekarang kita klik multiple choice. Nah, kita mau tahu nih siswanya misalnya berasal dari daerah mana saja gitu. Untuk perkenalan di awal bisa memilih multiple choice. Atau kalau untuk saya kemarin pertama perkenalan saya gunakan word cloud. Word cloud itu peserta hanya menjawab satu saja, dengan satu kata atau dua kata, ya, seperti ini. Oke, kemudian kalau open text itu peserta bisa menjawab dalam bentuk uraian panjang, bisa dalam berbagai kata, kemudian kalimat panjang. Nah, kalau di open text ini saya menyarankan para peserta untuk menuliskan nama supaya bisa tahu ini dari siapa, ya. Oke, kita mulai aja awal saja ya. Kalau itu untuk perkenalan bebas saja. Nah, misalnya ini kita langsung masuk ke materi ya. Nah, ini kita materinya terkait dengan virus corona. Multiple choice adalah pilihan berganda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini yang kita tuliskan pertanyaannya. Kemudian ini adalah gambar. Kita bisa upload gambar. Tetapi ya, karena saya menggunakan yang gratis, ini tidak bisa saya lakukan ya. Harus di-upgrade dulu ke Pro ya. Nah, oke, saya nggak apa-apalah tanpa gambar. Misalnya ini. Tuliskan jenis nama ya, nama virus yang sedang menjadi pandemi di dunia. Seperti itu pertanyaannya. Lalu jawabannya saya tuliskan di sini virus corona. Sini virus influenza, virus SARS. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita klik add presentation ya, itu kita harus pilih dulu nih mana jawaban yang benar. Saya jawab jawaban yang benar adalah virus corona. Nah, klik dulu nih tanda checklistnya ya. Kemudian di sini ada allow to select multiple option. Ini artinya partisipan atau peserta didik kita diperbolehkan memilih lebih dari satu pertanyaan jawaban ya. Bisa berulang kali tuh ya, dia bisa saja berkali-kali masuk ke Slido kemudian menjawab sampai ketiganya ini ya. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu karena jawabannya hanya satu saja dan peserta hanya diberi kesempatan satu kali saja untuk menjawab. Jadi saya tidak checklist ini. Ya, kalau dibutuhkan ya tinggal di checklist saja ya. Oke. Kemudian di sini ada show result on click. Jadi akan terlihat di layar kalau kita klik ya jawabannya. Nah, kalau don't show result berarti tidak diperlihatkan. Nah, saya biasanya selalu saya perlihatkan ya supaya peserta juga senang ya melihat jawaban yang benar tuh yang mana. Oke, kita klik add presentation. Nah, seperti ini munculnya. Ya, seperti ini. Ini kan sudah tersemat ya, sudah masuk ke slide-nya. Kita mau misalnya ada yang salah nih dalam penulisan pertanyaan atau jawaban gitu ya, tinggal klik edit. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan paling pojok ini, kemudian ada tanda-tanda titik 3. Klik ini bisa kita edit ya, kita bisa edit pertanyaan atau jawaban mana yang salah ya, kita edit. Kalau kita save change kalau sudah selesai diedit. Kemudian di sini kita bisa reset jawabannya ya, karena nanti akan muncul setiap selesai presentasi akan muncul jawaban peserta di PowerPoint ini, di bagian ini.
Makanya kalau mau dihilangkan kita reset ya. Mungkin kita mau menggunakan untuk yang lainnya ya. Jadi kita harus reset result. Oke, juga bisa di delete ya. Kalau emang tidak salah atau mungkin mau ganti yang lain, di delete. Seperti itu. Oke. Untuk yang kedua adalah kita mengenal open text. Tadi yang saya sampaikan, open text itu jawabannya bisa panjang ya, uraian panjang. Nah, uraian panjang. Jadi tinggal kita tuliskan apa saja yang dapat menularkan virus corona pada manusia. Seperti itu. Kemudian ini saya tidak klik allow karena saya hanya butuh satu jawaban dari peserta. Ya, maksudnya satu peserta hanya dapat satu kali menjawab ya. Nah, oke, kemudian add presentation lagi. Dan oke, seperti ini ya gambarannya. Oh ya, yang ini mungkin ada yang bertanya, kok tidak terlihat ya tidak terlihat jawabannya ya, pilihan jawabannya di sini di slide ini. Ya, ini slide pilihan jawaban akan terlihat oleh partisipan atau peserta didik yang menggunakan Slido untuk menjawab pertanyaan. Ya, kita hanya bisa melihat seperti ini. Kalau di slide ini tidak ada ABC-nya gitu ya maksudnya. Oke, kemudian di open text seperti itu juga sama. Ya. Nah, di sini di open text ini bisa terlihat ya ada jumlah orang yang mengikuti atau yang menjawab pertanyaan ini. Di sini ada nih bentuk gambar orang ya. Kalau sudah terjawab dia pasti akan muncul. Oke, itu open text. Kemudian word cloud. Word cloud itu adalah jawabannya hanya butuh satu kata atau dua kata ya, dengan kata yang terbatas, maksimal itu 25 karakter. Nah, jadi word cloud itu sangat menarik ya. Misalnya tuliskan satu kata tentang corona, tentang virus corona, misalnya gitu ya. Dan ini akan muncul nanti jawabannya itu dalam bentuk kayak awan, namanya word cloud ya, kata A. Jadi huruf katanya itu kalau yang semakin banyak menjawab yang dengan pertanyaan dengan jawaban yang sama, dia akan terbold ya, akan tebal tulisannya atau berwarna ya. Seperti yang saya praktikkan waktu teman-teman menjawab asal daerah ya, atau satu kata tentang Slido misalnya gitu ya. Itu kan macam-macam jawabannya, dan yang paling terbanyak itu akan berwarna yang berbeda dan lebih tebal. Itu namanya word cloud ya. Nah, seperti itu juga sama, semuanya bisa kita edit kalau ada kesalahan. Oke, gambarannya demikian ya untuk 3 fitur dulu ya teman-teman, 3 fitur untuk kita untuk hari ini. Untuk kita kenal seperti apa fitur-fitur di Slido. Nah, ini sebenarnya bisa kita explore ini apa. Oh, themes galerinya ya, kita coba ya, misalnya warna ini, warna merah. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, banyak sekali ternyata, coba ya. Oke, misalnya customize itu kita lihat ya, kita coba kalau mau coba seperti apa ya tampilannya. Nah, tampilan yang akan dilihat oleh partisipan seperti ini ya. Tinggal minta mereka join slido.com dengan kode akses 2766621, lalu mereka akan menjawabnya. Kayak di pojok kanan akan terlihat ya, biasanya saya kan suka bilang udah berapa orang ya di pojok kanan. Ini sayangnya saya tergabung oleh ClassPoint juga ya, ada ini, padahal di belakangnya itu ada jumlah, bisa terlihat jumlah orang yang mengikuti atau menjawab pertanyaan ini. Oke, seperti itu ya gambarannya ya.
Oke, baik, untuk Google Slide saya akan membuat video khusus. Terima kasih.